Kenapa kok kita diwajibkan puasa? Karena nafsu itu ternyata ada rutenya. Dari perut ke bawah perut, naik ke hati, kalau sudah hati naik ke kepala. Rutenya nafsu. Ini masih dari kitab Ihya. Kenapa kok kita diwajibkan puasa? Karena nafsu itu ternyata ada rutenya. Rute awalnya nafsu itu perut. Jadi lapar dan tidak lapar ini menentukan hidupnya nafsu. Kenapa kita disuruh lapar? Ketika kita lapar, kita tidak akan mikir apapun yang lain. Yang kita pikir, gimana caranya saya bisa kenyang nanti. Makanya Nabi itu kalau ada anak muda sudah pingin nikah kok ya tidak mampu, sarannya kan apa? Puasa. Karena kalau sudah puasa itu tidak mikir aneh-aneh wis. Kalau jam-jam segini tuh kan kamu ditawari, ada video bagus, alah tidak usah nanti aja. Lemes pokoknya nunggu. Kamu tidak mikir. Kalau sudah lapar itu pikiran tidak aneh-aneh sudah. Pikirannya hanya perut. Jadi kata Imam Ghazali, rute pertama nafsu itu perut. Rute selanjutnya kata Imam Ghazali bawah perut. Kenapa disebut rute selanjutnya? Kalau perut sudah kenyang, bawah perut mulai hidup. Mulai mikir ke situ-situ sudah. Pikirannya ngeresnya mulai hidup lagi. Nanti habis maghrib aneh-anehnya muncul lagi sudah. Perutnya kenyang, kata Imam Ghazali. Rute kedua itu bawah perut. Maka orang itu biasanya pingin kaya dulu, istri cantik kemudian. Karena memang rutenya perut dan bawah perut. Jadi maka ya itu tadi sebenarnya nanti teori ini bisa dipakai untuk kesejahteraan. Jadi kesejahteraan level paling dasar itu ya perut. Kalau orang perutnya tidak terjamin mesti ngamuan. Karena kebetulan paling awal itu. Nah baru level kedua yang bawah perut. Nafas-nafas yang berhubungan dengan birahi. Kalau ini sudah terkendali, sudah aman, nyaman, terpenuhi kebutuhannya, naik. Naik yang agak tinggi itu kolab hati. Keakuan mulai hidup. Jadi kebutuhan perut terpenuhi berarti mungkin mampu, kaya. Kebutuhan bawah perut terpenuhi, keluarganya bahagia, sejahtera. Terus nafas yang ketiga hidup biasanya. Hati. Hati itu nafas yang berhubungan dengan aku. Kesombongan, merasa besar, merasa pinter, merasa hebat, merasa unggul. Ini yang berhubungan dengan sabu'iyah tadi. Jadi hatinya mulai menyala, mulai dorongan ke arah yang negatif. Jadi nafsu level 3 itu berhubungan dengan hati. Kesombongan, merasa hebat. Nah, kalau ini juga sudah terpenuhi bahwa kebutuhan untuk eksis sebagai dirimu itu kan nafsu berhubungan dengan hati, biasanya naik lagi satu level yang atas. Ini hubungannya dengan kepala, hubungannya dengan licik tadi. Apa? Dengki, iri, hasut pada yang lain yang punya kenikmatan serupa atau yang kamu inginkan nyampe situ tapi kamu nggak nyampe ke sana. Itu adanya di kepala kata Imam Ghazali. Jadi ini isinya iri, dengki, hasut, pokoknya yang sifatnya menyerang yang lain. Nah, jadi ini rutenya nafsu kata Imam Ghazali. Dari perut ke bawah perut, naik ke hati, kalau sudah hati naik ke kepala. Otak kita yang terakhir bagian licik-licikan. Menang atas orang lain, mencari celah bagaimana orang lain bisa hancur, bisa rusak, agar aku tetap bisa menang egoku. Nah ini nafas yang ada hubungannya dengan pikiran. Jadi ini rumus puasa ini menarik. Nanti di situ Imam Ghazali memberi tips, ayo puasa paling tidak level awam, naik satu level khawas, naik satu level khawasul khawas. Puasanya awam itu berhubungan dengan perut dan bawah perut. Puasanya khawas itu berhubungan dengan hati yang bersih, yang jernih, yang tidak lagi sombong, tidak lagi riak dan lain sebagainya. Puasanya khawasul khawas itu yang pikiran isinya hanya Allah saja. Lupa Allah sebentar dianggap maksiat.
orang hawasul hawas itu. Nah, itu hubungannya dengan rutenya nafsu tadi. Baik, saya kira itu teman-teman.